Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Ibu akan mengajarkan materi untuk hidrolisis garam, lanjutan dari materi kita minggu kemarin, yaitu judulnya hidrolisis garam. Untuk hidrolisis garam, di sini Ibu buat pengertiannya bahwa hidrolisis garam adalah terurainya garam dalam air yang menghasilkan asam atau basa. Hidrolisis garam hanya terjadi jika salah satu atau kedua komponen penyusun garam tersebut berupa asam lemah atau basa lemah. Jika komponen garam tersebut berupa asam kuat dan basa kuat, maka komponen ion dari asam kuat ataupun basa kuat tersebut tidak akan terhidrolisis. Artinya tidak mengalami hidrolisis ya, karena yang mengalami hidrolisis di dalam garam itu adalah yang lemah. Misalnya antara asam lemah dengan basa kuat, berarti yang mengalami adalah asam lemahnya. Sedangkan antara basa lemah dengan asam kuat, yang mengalami hidrolisis adalah basa lemah. Kenapa dia dikatakan bisa mengalami hidrolisis? Karena dia memiliki tetapan kesetimbangan ya, itu yang membuat. Kemudian yang kedua, di sini Ibu ada buat tabung. Di dalam tabung pertama ada larutan garam NaCl. Tabung pertama ada garam NaCl. Kemudian di dalam tabung kedua yaitu Ibu isi garam CH3COONa. Dan tabung ketiga yaitu larutan garam NH4Cl. Di sini Ibu akan mau tunjukin yang mana garam yang bersifat asam, garam yang bersifat basa, dan garam yang netral. Kalau yang dikatakan garam bersifat asam berarti mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Itu jelas. Dan yang dikatakan dengan basa itu adalah mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Ya. Untuk tabung yang pertama, kalau kita celupkan misalnya sini kertas lakmus, ini tidak akan mengalami perubahan. Kenapa? Karena larutan garam ini berasal dari NaCl ini. Kalau misalnya kita uraikan, kita tambahkan dengan H2O, dia akan menghasilkan NaOH tambah HCl. Berarti NaOH itu adalah basa kuat, HCl itu adalah asam kuat. Kalau berasal dari asam kuat dengan basa kuat, pH garam tersebut sama dengan 7, berarti dia netral. Sedangkan untuk tabung yang kedua, ini disebut dengan garam yang bersifat basa. Kenapa bersifat basa dikatakan ini? Karena dia berasal dari CH3COOH, berarti itu asam lemah. Dan NaOH yang menentukan sifat kalau dia adalah garam adalah yang kuat. Yang mana yang kuatnya? NaOH, dia berasal dari basa kuat. Dan CH3COOH adalah asam lemah. Berarti ini garam yang bersifat basa. Kalau garam yang bersifat basa itu mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Jadi kertas lakmus merah ini nanti akan menjadi biru kalau kita celupkan ke dalam tabung. Yang berikut untuk tabung yang ketiga, yaitu larutan garam NH4Cl. Kalau NH4Cl ini berasal dari asam kuat dengan basa lemah. Basa lemahnya ini adalah NH4OH ditambah dengan HCl. Ibu udah katakan tadi yang menentukan sifat di dalam garam itu adalah yang kuat, berarti HCl. Kalau kita masukkan kertas lakmus merah ke dalamnya, tabung tersebut, dia tetap. Tapi kalau kertas lakmus biru ini kita masukkan ke dalam tabungnya, maka dia akan berubah menjadi merah. Itu ya, nah ya, dipahami. Kemudian yang berikut, kita masuk untuk jenis-jenis hidrolisis. Untuk jenis-jenis hidrolisis, di sini dibuat hidrolisis parsial dengan hidrolisis total ya. Hidrolisis parsial terjadi pada garam yang kation atau anionnya saja yang terhidrolisis. Kation terhidrolisis bersifat asam, contoh NH4Cl.
Untuk anion terhidrolisis bersifat basa, contoh CH3COO Na. Yang mengalami hidrolisis adalah yang lemah. Berarti kalau untuk ini yang mengalami hidrolisis adalah ini, NH4Cl ini. NH4 ini, bukan NH4Cl. NH4 ini yang mengalami hidrolisis, kationnya. Kalau ini kan diuraikan menjadi NH4 positif tambah Cl negatif, kationnya ini yang mengalami hidrolisis. Sedangkan ini anion yang mengalami hidrolisis yaitu CH3COO negatif, ya kan, ditambah dengan Na positif, maka dikatakan dia bersifat basa, ya. Hidrolisis total itu disebut dengan hidrolisis parsial. Untuk hidrolisis total terjadi pada garam yang baik kation maupun anionnya terhidrolisis. Contoh CH3COO NH4. Berarti ini berasal dari asam lemah dengan basa lemah. Kenapa Ibu katakan ini berasal dari asam lemah dengan basa lemah? Karena ini CH3COOH ditambah dengan, kalau kita uraikan ya, NH4OH, itu adalah asam lemah dengan basa lemah. Yang kedua ini Al2S3, ini berasal dari AlOH 3 kali, itu basa lemah. Dengan H2S, itu adalah asam lemah, ya. Itu untuk jenis-jenis hidrolisis. Yang berikut, jenis-jenis garam. 1. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Garam yang tersusun dari asam kuat dan basa kuat bersifat netral. Garam yang tersusun dari asam kuat dan basa kuat tidak dapat terhidrolisis. Mengapa? Ini pertanyaan ya, Nak. Karena garam yang tersusun dari asam kuat dan basa kuat memiliki kation dan anion garam yang tidak akan terhidrolisis bila direaksikan dengan air. Contoh garamnya adalah K2SO4, KCl dengan NaCl. Kemudian garam yang tersusun dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam. Garam yang tersusun dari asam kuat dan basa lemah dapat terhidrolisis, namun hanya terhidrolisis parsial. Mengapa? Karena hanya kation atau ion positif atau ion basa yang akan terhidrolisis, sedangkan anion baik ion negatif atau ion asam tidak akan terhidrolisis bila direaksikan dengan air. Contoh, garam NH4Cl yang tersusun dari HCl, asam kuat, dan NH4OH, basa lemah. NH4Cl terurai menjadi NH4 positif tambah Cl negatif. Reaksi hidrolisis NH4 positif tambah H2O itu menjadi NH4OH tambah dengan H positif. Ya, sampai di sini materi kita untuk hidrolisis garam. Kita lanjutkan minggu depan ya, Nak. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semuanya.